dukungan bantuan Bapak Ibu agar nanti kita bisa menyelesaikan tugas ini dalam beberapa minggu ini. Harapan saya target kami ini kalau bisa ya seminggu ini 50.000 selesai. Nah, nanti datang lagi kita vaksin lagi. Kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oh Ibu, udah lama di sini Ibu? Bapak besar ini ada permasalahan, masalah tanaman jagungnya yang diserang hama. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya dan bagaimana cara-cara pengendaliannya Pak? Oh ini pohon jagungnya Pak? Iya Pak. Oh ini sebelumnya benih yang Bapak gunakan varietas apa Pak? Sangat rentan dengan ulat geraya. Pengendaliannya Pak, dia setelah umur 3 minggu setelah tanam kita menyemprot pengendaliannya dengan pestisida ataupun insektisida dengan sistemis. Ombudsman RI perwakilan Papua Barat mengungkapkan pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah di wilayah Papua Barat selama masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Dari hasil pemantauan dan survei yang dilakukan Ombudsman perwakilan Papua Barat, pihak yang mudah dihubungi langsung hanya gugus tugas COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik selama pandemi berjalan sangat lambat, sehingga roda kepemerintahan menjadi pincang dan tidak efektif. Aturan bekerja dari rumah yang dikeluarkan pemerintah pusat didefinisikan berbeda di daerah. Sebagian besar instansi pemerintah daerah tidak aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Akibat virus corona yang penyebarannya semakin pesat di Indonesia, banyak upaya pemerintah yang dilakukan. Salah satunya adalah adanya aplikasi yang dihadirkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang bekerja sama dengan operator seluler. Dikutip dari tribunnews.com, aplikasi tersebut bertujuan untuk melacak penyebaran COVID-19 atau virus corona. Aplikasi Peduli Lindungi juga sudah bisa diinstal oleh pengguna smartphone berbasis Android maupun iOS dan dapat didownload melalui laman pedulilindungi.id. Dalam pelaksanaan tugas, kami harus mematuhi kode etik. Tantangan kami sangat berat, karena pekerjaan kami berhubungan langsung dengan kepentingan wajib pajak. Suap menyuap dan gratifikasi terpampang nyata di hadapan. Tidak sedikit yang akhirnya jatuh terjerembab, karena dibutakan oleh kenikmatan sesaat. Sudah sejauh mana hasil pemeriksaan perusahaan saya ya? Berdasarkan temuan kami, perusahaan Bapak masih terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar 5 miliar, Pak. Wah, gimana ya Pak? Bisnis kita sedang tidak stabil. Perekonomian juga sedang menurun. Jangan segitulah. Ya gampang lah Pak, itu nanti kan bisa diatur. Oke lah Pak. Tolong dibantu ya. Terus kalau perlu apa-apa atau butuh sesuatu, ini kartu nama saya. Silakan. Terus boleh minta nomor HP-nya ya Pak? Silakan Bapak menghubungi kami melalui nomor kantor saja Pak. Nah, gini aja Pak, kalau nanti kantor sibuk, hubungi saja ini kartu nama saya Pak. Baiklah Pak, kalau sudah tidak ada hal penting lagi, saya permisi dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Setiawan. Man, yuk, ada bingkisan buat kamu. Apaan nih? Dari Pak Setiawan. Seperti bilang. Wah, aku nggak bisa terima lagi. Kita
nggak boleh terima dari badan wajib pajak. Emang apa? Verifikasi bro. Ingat, kita terikat sama kode etik pekerjaan kita. Nah, udah, nggak usah banyak ceramah, kau nggak mau kan? Kau ambil aja ya. Lumayan bro. Untuk menciptakan lingkungan organisasi pemerintahan yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan juga konsistensi. Salah satu implementasi akuntabilitas yang dapat dilakukan adalah terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar terwujudnya masyarakat madani yang berintegrasi dengan pemerintah. Nasionalisme diartikan sebagai suatu kesadaran atau keinsafan rakyat sebagai bagian dari suatu bangsa. Nasionalisme dapat berupa keyakinan teguh yang dipegang oleh sebagian besar orang yang berada dalam etika publik adalah pandangan baik atau buruk yang mengatur cara berperilaku dalam menjalankan pelayanan publik. Seorang ASN yang memiliki etika publik akan bersifat patut dan dapat berinteraksi dengan baik saat memberikan pelayanan. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah dedikasi untuk selalu memberikan yang terbaik dengan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Bagi ASN, komitmen mutu dapat ditunjukkan dengan menghasilkan pekerjaan yang tanpa cacat atau zero defect. ASN wajib menghindarkan diri dari berbagai bentuk sikap koruptif dan tindakan korupsi seperti tindakan merugikan negara, suap menyuap, pemerasan, fraud, benturan kepentingan, atau gratifikasi. ASN dapat bertindak aktif menolak segala bentuk tindak pidana korupsi dengan menerapkan whistleblowing system.